1. Dalam Permenpan RB nomor 9 tahun 2014, apakah yang menjadi fokus utama jabatan fungsional pustakawan? A. Pengelolaan data perpustakaan digital, B. Pelayanan informasi kepada publik, C. Pengembangan sistem teknologi informasi perpustakaan, D. Pembangunan perpustakaan berbasis komunitas, E. Pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan koleksi perpustakaan. Dalam Permenpan RB nomor 9 tahun 2014, fokus utama jabatan fungsional pustakawan adalah pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan koleksi perpustakaan. Pustakawan memiliki peran penting dalam memastikan koleksi perpustakaan terkelola dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan informasi pengguna. 2. Manajemen koleksi perpustakaan melibatkan beberapa tahap kritis. Tahapan manakah yang paling relevan untuk memastikan akses jangka panjang bagi koleksi yang berisiko mengalami kerusakan? A. Seleksi koleksi, B. Penyusutan koleksi, C. Digitalisasi koleksi, D. Akreditasi koleksi, E. Katalogisasi koleksi. Tahapan yang paling relevan untuk memastikan akses jangka panjang bagi koleksi yang berisiko mengalami kerusakan adalah digitalisasi koleksi. Digitalisasi memungkinkan koleksi yang rentan terhadap kerusakan untuk diakses secara elektronik, sehingga dapat melindungi bahan asli dan memperpanjang masa akses bagi pengguna. 3. Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan di perpustakaan, teknologi informasi berperan penting. Teknologi apakah yang paling tepat untuk mengoptimalkan transfer pengetahuan antar staf perpustakaan? A. Penggunaan email sebagai media komunikasi, B. Pengembangan sistem manajemen dokumen, C. Implementasi sistem repositori institusi, D. Penggunaan aplikasi media sosial untuk diskusi internal, E. Penggunaan mesin pencari internet. Teknologi yang paling tepat untuk mengoptimalkan transfer pengetahuan antar staf perpustakaan adalah pengembangan sistem manajemen dokumen. Sistem ini memungkinkan pengelolaan, penyimpanan, dan akses informasi secara efisien, sehingga memfasilitasi kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antar staf. 4. Pelestarian bahan perpustakaan merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan koleksi. Di bawah ini, tindakan manakah yang paling efektif dalam pelestarian bahan berbasis kertas yang sudah mulai rapuh? A. Laminasi bahan pustaka, B. Penyimpanan dalam ruang berkondisi udara kering, C. Penggunaan dehumidifier di ruang penyimpanan, D. Reproduksi digital bahan pustaka, E. Pindah alih koleksi ke bahan mikrofilm. Tindakan yang paling efektif dalam pelestarian bahan berbasis kertas yang sudah mulai rapuh adalah reproduksi digital bahan pustaka. Dengan mendigitalisasi bahan pustaka, Anda dapat melindungi konten aslinya dan mengurangi penggunaan fisik, sehingga memperpanjang umur bahan kertas tersebut. 5. Apa implikasi utama dari tidak adanya proses transfer pengetahuan yang baik di perpustakaan? A. Koleksi perpustakaan menjadi tidak teratur. B. Informasi baru tidak sampai ke pengguna dengan cepat. C. Pengetahuan penting tentang manajemen perpustakaan hilang. D. Penggunaan teknologi perpustakaan menjadi terbatas. E. Kurangnya minat membaca di kalangan pengguna perpustakaan. Implikasi utama dari tidak adanya proses transfer pengetahuan yang baik di perpustakaan adalah pengetahuan penting tentang manajemen perpustakaan hilang. Ketika pengetahuan tidak ditransfer dengan baik, informasi dan keterampilan penting dapat hilang, yang dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan perpustakaan. 6. Teknologi informasi dalam perpustakaan semakin berkembang. Apa keuntungan utama dari penerapan teknologi radio frekuensi identification dalam manajemen koleksi? A. Meningkatkan aksesibilitas koleksi oleh publik, B. Mengurangi biaya pemeliharaan koleksi, C. Mempercepat proses inventarisasi koleksi, D. Meningkatkan kualitas pelestarian bahan pustaka, E. Memungkinkan interaksi langsung antara pengguna dan koleksi.
Keuntungan utama dari penerapan teknologi radio frekuensi identification dalam manajemen koleksi adalah mempercepat proses inventarisasi koleksi. Teknologi RFID memungkinkan perpustakaan untuk melakukan inventarisasi dengan lebih cepat dan efisien, mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengecek dan melacak koleksi. 7. Salah satu tugas pustakawan adalah mempromosikan pembudayaan kegemaran membaca. Strategi manakah yang paling efektif dalam mengembangkan minat baca di kalangan anak-anak? A. Menerapkan denda keterlambatan pengembalian buku. B. Menyediakan akses e-book gratis. C. Mengadakan program membaca bersama di komunitas. D. Mengatur pameran buku di perpustakaan. E. Membuat sistem rekomendasi buku berdasarkan preferensi pembaca. Strategi yang paling efektif dalam mengembangkan minat baca di kalangan anak-anak adalah mengadakan program membaca bersama di komunitas. Program seperti ini dapat menciptakan pengalaman membaca yang menyenangkan dan interaktif, serta membangun kebiasaan membaca sejak dini. 8. Berdasarkan regulasi kepustakawanan, apakah salah satu peran perpustakaan nasional dalam pengelolaan perpustakaan daerah? A. Menyediakan sumber daya manusia untuk perpustakaan daerah. B. Mengelola seluruh koleksi perpustakaan daerah. C. Memberikan pelatihan untuk pustakawan daerah. D. Membantu dalam pembangunan gedung perpustakaan daerah. E. Mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan perpustakaan daerah. Salah satu peran perpustakaan nasional dalam pengelolaan perpustakaan daerah adalah memberikan pelatihan untuk pustakawan daerah. Perpustakaan nasional memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan pustakawan di daerah melalui pelatihan dan program pengembangan. 9. Apa dampak utama dari kurangnya perhatian terhadap regulasi pelestarian bahan perpustakaan di sebuah institusi? A. Kehilangan akses terhadap koleksi perpustakaan digital. B. Kerusakan fisik yang tidak terkontrol pada koleksi penting. C. Pengurangan jumlah kunjungan ke perpustakaan. D. Terjadinya penggandaan koleksi yang berlebihan. E. Penurunan kualitas layanan perpustakaan secara keseluruhan. Dampak utama dari kurangnya perhatian terhadap regulasi pelestarian bahan perpustakaan di sebuah institusi adalah kerusakan fisik yang tidak terkontrol pada koleksi penting. Tanpa perhatian yang memadai terhadap pelestarian, koleksi berisiko mengalami kerusakan yang dapat mengurangi akses dan nilai informasi yang terkandung di dalamnya. 10. Bagaimana pustakawan dapat berkontribusi dalam transfer pengetahuan antar generasi di lingkungan perpustakaan? A. Mengadakan lokakarya reguler untuk pegawai baru. B. Mengimplementasikan sistem perpustakaan digital. C. Menyusun prosedur penanganan koleksi bahan langka. D. Memanfaatkan media sosial untuk berbagi informasi. E. Menetapkan kebijakan denda keterlambatan pengembalian buku. Pustakawan dapat berkontribusi dalam transfer pengetahuan antar generasi di lingkungan perpustakaan melalui mengadakan lokakarya reguler untuk pegawai baru. Lokakarya ini dapat menjadi platform untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan antara pustakawan senior dan junior, sehingga memastikan pengetahuan berharga diteruskan dengan baik. 11. Dalam konteks kelembagaan perpustakaan, pustakawan senior memiliki peran dalam pembinaan pustakawan baru. Mekanisme apakah yang paling efektif dalam mendukung pembinaan tersebut? A. Pemberian tugas yang kompleks sejak awal. B. Sistem mentoring formal antara pustakawan senior dan junior. C. Pengaturan jadwal kerja yang fleksibel. D. Rotasi kerja antar bagian perpustakaan. E. Penyediaan akses ke database akademik internasional. Mekanisme yang paling efektif dalam mendukung pembinaan pustakawan baru adalah sistem mentoring formal antara pustakawan senior dan junior. Sistem mentoring memungkinkan pustakawan senior untuk membimbing dan berbagi pengalaman serta pengetahuan dengan pustakawan baru secara terstruktur, sehingga mendukung perkembangan profesional mereka. 12. Salah satu tantangan dalam pembudayaan kegemaran membaca adalah kurangnya akses ke buku-buku berkualitas di daerah terpencil. Solusi inovatif apakah yang dapat diterapkan perpustakaan untuk mengatasi tantangan ini? A. Meningkatkan anggaran pengadaan buku fisik. B. Membuka perpustakaan cabang di seluruh desa.
C. Menyediakan layanan perpustakaan keliling berbasis digital. D. Menggalakkan kampanye membaca di media sosial. E. Mengatur sistem barter buku antar perpustakaan daerah. Solusi inovatif yang dapat diterapkan perpustakaan untuk mengatasi tantangan kurangnya akses ke buku-buku berkualitas di daerah terpencil adalah menyediakan layanan perpustakaan keliling berbasis digital. Dengan layanan ini, pengguna di daerah terpencil dapat mengakses buku dan materi pembelajaran secara online, sehingga memperluas jangkauan dan meningkatkan aksesibilitas tanpa perlu membangun infrastruktur fisik yang mahal. 13. Dalam upaya menjaga kelestarian koleksi perpustakaan, pustakawan dapat mengidentifikasi risiko-risiko lingkungan. Faktor manakah yang paling berisiko terhadap koleksi berbahan dasar kertas? A. Kelembaban rendah. B. Sinar ultraviolet. C. Suhu ruangan yang sejuk. D. Kurangnya ventilasi. E. Penggunaan penanda buku yang tidak sesuai. Faktor yang paling berisiko terhadap koleksi berbahan dasar kertas adalah sinar ultraviolet. Paparan sinar ultraviolet dapat menyebabkan pudar dan kerusakan pada kertas, tinta, dan bahan lainnya, sehingga mengancam kelestarian koleksi perpustakaan. 14. Transfer pengetahuan antar pustakawan dapat ditingkatkan melalui implementasi teknologi. Manakah teknologi yang paling tepat untuk berbagi pengetahuan antar cabang perpustakaan di kota yang berbeda? A. Video conference reguler. B. Pertemuan tatap muka bulanan. C. Forum diskusi di media sosial. D. Sistem cloud-based untuk berbagi informasi. E. Mailing list internal. Teknologi yang paling tepat untuk berbagi pengetahuan antar cabang perpustakaan di kota yang berbeda adalah sistem cloud-based untuk berbagi informasi. Sistem ini memungkinkan pustakawan di berbagai lokasi untuk mengakses, berbagi, dan berkolaborasi dalam informasi secara real-time, meningkatkan efisiensi dan efektivitas transfer pengetahuan. 15. Bagaimana perpustakaan dapat berperan dalam meningkatkan literasi digital di masyarakat? A. Menyediakan akses internet di perpustakaan. B. Mengadakan pelatihan literasi digital. C. Memperluas koleksi buku fisik terkait teknologi. D. Mengembangkan perpustakaan digital yang berbayar. E. Meningkatkan promosi koleksi buku elektronik. Perpustakaan dapat berperan dalam meningkatkan literasi digital di masyarakat dengan mengadakan pelatihan literasi digital. Pelatihan ini dapat membantu masyarakat memahami dan menggunakan teknologi secara efektif, serta mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk beradaptasi dengan dunia digital. 16. Regulasi kepustakawanan mengatur standar pelayanan di perpustakaan. Standar manakah yang paling penting untuk memastikan kenyamanan dan kemudahan pengguna dalam mengakses koleksi? A. Waktu operasional yang panjang. B. Jumlah koleksi yang terus bertambah. C. Tata letak koleksi yang memudahkan navigasi. D. Penggunaan teknologi peminjaman mandiri. E. Kebijakan keterbukaan informasi kepada pengguna. Standar yang paling penting untuk memastikan kenyamanan dan kemudahan pengguna dalam mengakses koleksi adalah tata letak koleksi yang memudahkan navigasi. Tata letak yang baik membantu pengguna menemukan dan mengakses koleksi dengan cepat dan efisien, meningkatkan pengalaman mereka di perpustakaan. 17. Bagaimana teknologi informasi dapat digunakan untuk memfasilitasi proses katalogisasi di perpustakaan modern? A. Dengan melakukan penggantian manual pada katalog lama. B. Dengan memperluas perpustakaan fisik untuk menampung lebih banyak katalog. C. Dengan mengembangkan sistem pengindeksan berbasis cloud. D. Dengan mengandalkan katalog tradisional sebagai arsip. E. Dengan menerapkan kebijakan perpustakaan terbuka. Teknologi informasi dapat digunakan untuk memfasilitasi proses katalogisasi di perpustakaan modern dengan mengembangkan sistem pengindeksan berbasis cloud. Sistem ini memungkinkan pengelolaan dan akses katalog yang lebih efisien, memudahkan kolaborasi, dan mempercepat proses pembaruan dan pencarian informasi.
18. Pelestarian bahan perpustakaan memerlukan upaya preventif. Manakah tindakan pencegahan yang paling tepat untuk melindungi bahan pustaka dari serangga dan mikroorganisme? A. Menyimpan koleksi di ruang berdebu. B. Menggunakan pestisida di sekitar koleksi. C. Membersihkan koleksi dengan cairan kimia secara berkala. D. Pengendalian suhu dan kelembaban ruangan penyimpanan. E. Membungkus koleksi dengan plastik kedap udara. Tindakan pencegahan yang paling tepat untuk melindungi bahan pustaka dari serangga dan mikroorganisme adalah pengendalian suhu dan kelembaban ruangan penyimpanan. Pengendalian suhu dan kelembaban yang tepat dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisme dan mengurangi risiko serangan serangga, sehingga membantu menjaga kelestarian koleksi perpustakaan. 19. Kelembagaan perpustakaan mencakup berbagai aspek manajemen. Di bawah ini, manakah yang merupakan aspek penting dalam manajemen kelembagaan perpustakaan? A. Mengatur jadwal kunjungan perpustakaan. B. Mengadakan pameran buku tahunan. C. Menyusun kebijakan strategis untuk pengembangan perpustakaan. D. Menambah koleksi buku setiap bulan. E. Menyediakan ruang belajar bersama. Aspek penting dalam manajemen kelembagaan perpustakaan adalah menyusun kebijakan strategis untuk pengembangan perpustakaan. Kebijakan strategis membantu menetapkan arah dan prioritas pengembangan perpustakaan, memastikan bahwa sumber daya dikelola dengan efektif untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan mencapai tujuan institusi. 20. Apa keuntungan utama dari pengelolaan perpustakaan berbasis komunitas? A. Perpustakaan tidak perlu membeli koleksi baru. B. Komunitas memiliki kendali penuh atas pengelolaan koleksi. C. Menyediakan akses gratis untuk semua jenis koleksi. D. Mengurangi biaya operasional perpustakaan. E. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan perpustakaan. Keuntungan utama dari pengelolaan perpustakaan berbasis komunitas adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan perpustakaan. Dengan melibatkan komunitas, perpustakaan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan preferensi pengguna, serta menciptakan rasa memiliki yang lebih besar terhadap perpustakaan itu sendiri.